A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wal-dzakirina Allaha katsiran wal-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ayat 35 surat Al-Ahzab merupakan ayat pertama yang akan kita bahas pada pagi yang mulia ini, dan kita akan menyelesaikan tafsir surat Al-Ahzab ayat 35 sampai dengan ayat 54. Ayat 35 berbicara tentang sifat-sifat orang terbaik dari hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan balasan. Balasannya adalah ampunan Allah, balasannya adalah pahala yang sangat besar. Di akhir ayat Allah sebutkan maghfiratan wa ajran 'azimah. Siapakah mereka yang akan mendapatkan balasan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, laki-laki dan perempuan yang mampu menjaga keislamannya dengan sebaik-baiknya. Laki-laki dan perempuan yang selalu beriman kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang selalu tetap dalam ketaatan kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang selalu mampu menunjukkan kebenarannya. Laki-laki dan perempuan yang selalu bersabar. Laki-laki dan perempuan yang mampu khusyuk di dalam menjalankan ibadahnya. Laki-laki dan perempuan yang gemar bersedekah. Laki-laki dan perempuan yang rajin menunaikan ibadah puasa. Laki-laki dan perempuan yang mampu selalu memelihara kehormatannya, serta kaum laki-laki dan kaum perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dalam sebuah riwayat, ayat ini dikaitkan dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia pernah bertanya kepada Nabi sebelum ayat ini diturunkan. Kata beliau, kenapa Allah banyak menyebut laki-laki, tidak banyak menyebut perempuan? Maka Nabi SAW bersabda menyebutkan ayat ini bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau mereka bagus imannya, bagus Islamnya, baik ketaatannya, mereka pula adalah orang-orang yang mulia dengan akhlaknya, rajin menjalankan ibadahnya, khusyuk dalam sholatnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu banyak mengingat Allah. Maka tidak ada perbedaan, baik itu antara laki-laki maupun itu antara kaum perempuan. Dengan jawaban ayat ini, maka Ummu Salamah semakin yakin bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan dengan nilai takwanya, nilai ibadahnya. Di surat Al-Hujurat ayat 13 juga Allah mengingatkan bahwa perbedaan di antara kita bukan karena jenis kelamin, bukan karena faktor materi, bukan karena kedudukan sosial, tetapi karena takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat 36 berbicara tentang bagaimana sikap yang terbaik, sikap yang seharusnya ada pada diri orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, terhadap ketetapan dan ketentuan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi orang yang beriman laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka, melainkan hanya mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini berbicara tentang seorang Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid bin Harithah harus menikahi Zainab, di mana Zainab adalah wanita bangsawan,
wanita yang kaya, wanita yang cantik. Sedangkan Zaid bin Harithah hanya seorang budak. Maka saat itulah berat tentunya bagi siapapun untuk menikah bukan dengan kemauannya, tapi langsung adalah ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Zaid bin Harithah harus menikah dengan Zainab. Dan di situ Zainab tentu ada sedikit keberatan. Demikian juga Zaid, karena perbedaan yang sangat menonjol antara posisi dari Zaid dengan posisi dari Zainab. Namun ayat ini mengingatkan, tidak ada lagi pilihan manakala ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi siapapun yang ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha Rasulullah, jika Allah tetapkan satu ketetapan, semuanya wajib mengikuti ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau pula telah memberi nikmat kepadanya, yaitu anak angkatnya. Nabi SAW mengingatkan kepada Zaid untuk menjaga istrinya, yaitu Zainab. Namun tidak berlangsung lama pernikahan keduanya, dan keduanya bercerai. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi untuk menikahi Zainab. Kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Zainab, sekaligus juga kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berat bagi Nabi, namun juga tidak mudah bagi Zainab. Bagaimana ia menikah dengan laki-laki yang sangat mulia. Dan begitulah ketika Zaid telah mengakhiri hubungannya dengan istrinya, yaitu Zainab, maka kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang beriman untuk menikahi istri-istri dari anak-anak angkat mereka apabila sudah terjadi perceraian antara keduanya. Kita mengenal tradisi jahiliyah bahwa anak angkat itu dianggap, bahkan diyakini, diperlakukan sebagai anak kandung. Padahal anak angkat bukan anak kandung. Maka tentu berat bagi Nabi menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Padahal tidak ada masalah, karena itu bukan anak kandungnya. Dengan peristiwa ini, maka membatalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah dan menjadikan anak angkat bukan anak kandung, tidak mendapatkan harta waris seperti mana anak kandung. Dan kedua-duanya diikat dengan ikatan saling menyayangi dan mengasihi antara ayah angkat dengan anak angkatnya. Peristiwa ini Allah abadikan di ayat 37 untuk mengingatkan masyarakat Arab bahwa anak angkat adalah bukan anak kandung. Sehingga istri yang sudah diceraikan oleh anak angkat boleh dinikahi oleh orang tua atau ayah angkatnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi menikahi istri dari anak angkatnya yang sudah diceraikan karena sudah terputus hubungannya. Maka disinilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika berat awalnya Zainab menikah dengan Zaid, Zaid juga berat menikah dengan Zainab, tetapi hikmah di sebaliknya, ketika Allah perintahkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali hikmahnya. Di antara adalah hikmahnya Zainab menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga Allah menetapkan hukumnya tentang status anak angkat yang bukan anak kandung. Tidak ada keberatan apapun bagi Nabi tentang apa yang telah Allah tetapkan baginya. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi terdahulu. Nabi SAW menikahi banyak perempuan, dan nabi-nabi terdahulu juga menikahi banyak perempuan, sehingga tidak ada masalah manakala sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap Nabi SAW yang kita yakini menikahnya bukan karena dorongan nafsu syahwat. Menikahnya adalah karena perintah Allah. Menikahnya juga adalah untuk kebaikan Islam. Menikahnya juga sebagai tuntunan dan petunjuk bagi kita semuanya. Sehingga diingatkan oleh Allah, kalau kemudian Nabi menikah lebih dari satu,
Ya, maka nabi-nabi terdahulu juga menikah lebih dari satu. Ini merupakan catatan besar bahwa insya Allah pernikahan Nabi dengan sekian banyak wanita adalah untuk kemuliaan wanita-wanita tersebut, juga untuk petunjuk dan tuntunan bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas para nabi sebagaimana Allah sebutkan di ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillah. Mereka wajib menyampaikan risalah Allah, pesan-pesan Allah, tuntunan-tuntunan Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semakin takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai yang membuat perhitungan, yaitu perhitungan atas amal perbuatan manusia nanti di yaumil qiyamah kelak, yang dikenal dengan istilah al-hisab. Penghitungan atau perhitungan dari amal perbuatan manusia seluruhnya akan disiapkan dalam proses yang bernama al-hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ringankanlah kami saat kami dihisab oleh Engkau. Amin ya rabbal alamin. Ayat 40 mengingatkan tentang status Nabi. Betul, Nabi dalam perjalanannya pernah mengangkat anak Zaid. Kemudian Zaid dimerdekakan. Maka Allah tegaskan, Nabi Muhammad bukan bapak dari salah seorang di antara kalian, tapi dia yang paling inti adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul Allah, utusan Allah dan penutup para nabi. Bagaimanapun tradisi jahiliyah sudah dihapuskan oleh Allah, maka Nabi mengangkat anak yaitu Zaid pun sudah diselesaikan, dan Zaid sudah menikah dengan Zainab, berarti sudah tidak dijadikan anak angkat oleh Nabi. Namun siapapun yang melakukan tabani, mengangkat anak, adalah sesuatu yang mulia untuk membantu saudaranya, untuk memberikan pemenuhan kebutuhan anak-anak dengan sebaik-baiknya. Mungkin ayah kandungnya tidak mampu, mungkin orang tua kandungnya tidak mampu, maka siapapun yang mengasuh, yang mengurus, yang memberikan pemenuhan dari kebutuhan anak-anaknya, itulah kemuliaan di sisi Allah. Tetapi tetap saja ayah kandung, orang tua kandung tidak dapat digantikan dengan ayah atau orang tua angkat. Ayat 41, ayat 42 adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Satu-satunya perintah Allah dengan bahasa sebanyak-banyaknya adalah ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kamu mengingat Allah, atau ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Udzkurullaha katsira, menunjukkan bahwa zikir itu tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi keadaannya. Zikir dapat dijalankan dalam keadaan apapun, tidak ada batas waktunya. Siapapun boleh berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa perintahnya berzikir sebanyak-banyaknya? Karena tidak ada syarat dan rukunnya. Karena boleh dijalankan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Bahkan dalam riwayat dikatakan, seseorang tidak dikatakan banyak berzikir manakala ia belum mampu berzikir mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ketika mampu selalu berzikir dalam berbagai kondisi, itulah orang yang menjalankan perintah Allah, udzkurullaha dzikron katsira. Demikian juga orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan, maka dikategorikan seorang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengingatkan, tidaklah seorang suami bangun di malam hari, kemudian ia sholat 2 rakaat, membangunkan istrinya, dan apabila istrinya tidak mau bangun, memercikkan sedikit air. Kemudian ia bangun dan sholat berdua 2 rakaat. Sholat malam 2 rakaat antara suami dan istri. Atau sebaliknya, istri yang lebih dahulu bangun, kemudian ia bangunkan suaminya. Kalau suaminya belum bangun, percikan air. Kemudian keduanya sholat 2 rakaat, maka dicatat sepanjang malam itu
termasuk adz-dzakirina lillahi katsira wadz-dzakirat, paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia hanya sholat 2 rakaat. Itulah keistimewaan antara suami dan istri yang menjalankan sholat malam 2 rakaat dalam rangka menjalankan perintah Allah di ayat 41. Sedangkan ayat 42 perintahnya adalah bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang, yang menunjukkan bertasbih adalah amal yang paling diutamakan oleh Allah. Bahkan nilainya amat sangat besar, timbangannya amat sangat berat. Padahal lisan kita mudah untuk mengucapkan kalimat tasbih. Apalagi yang dikatakan oleh Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan, tapi berat timbangannya dan amat sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Begitulah setelah perintah berzikir mengingat Allah yang banyak, maka perintah berikutnya bertasbih kepada Allah, apakah di waktu pagi atau di waktu petang. Sesungguhnya pagi dan petang adalah isyarat waktu saja. Kita bertasbih kapanpun, dimanapun, dalam semua waktu yang Allah anugerahkan. Seperti kita juga berzikir. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan keadaan. Karenanya perintahnya sebanyak-banyaknya. Dan inilah pembeda dengan orang-orang munafikin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 142, orang-orang munafikin itu tidak bisa berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka hanya mampu berzikir mengingat Allah sedikit. Begitulah dibedakan oleh Allah. Karenanya orang-orang beriman agar tidak seperti orang-orang munafikin, Allah perintahkan berzikirlah dengan zikir yang banyak, karena zikir yang banyak menunjukkan keutamaan dalam keimanan kepada Allah. Ayat 43 Allah mengingatkan bahwa dialah yang memberi rahmat kepada Nabi. Demikian juga malaikat-malaikat senantiasa memohonkan ampun untuk Nabi SAW agar Allah mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Dialah Allah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Salatullah adalah rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang diawali kepada Nabi SAW. Sedangkan salatul malaikah artinya adalah doa permohonan ampun malaikat-malaikat Allah untuk orang-orang beriman. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada malaikat-malaikat pemikul arsy yang memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Karenanya kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mereka nanti berada di dalam surga Allah, berada di hari akhir, maka malaikat-malaikat akan memberikan ucapan salam keselamatan kepada para penghuni surga, dan Allah pula menyiapkan untuk mereka ajran karimah, pahala yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat 45, ayat 46, 47 dan 48 berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus apa fungsi, apa posisi Nabi SAW. Nabi SAW diingatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, kami mengutusmu untuk menjadi saksi, untuk membawa kabar gembira, dan juga untuk memberi peringatan. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira, menjadi saksi atas seluruh umatnya yang nanti layak mendapatkan syafaat dan tidak, menjadi saksi atas umatnya bagaimana mereka menjalankan tuntunan Allah, menjalankan tuntunan Rasulullah. Kemudian Nabi pula selalu memberikan kabar gembira. Pada masa yang sama Nabi memberikan peringatan kepada kita agar kita mendapatkan kabar gembira. Peringatan yang disampaikan oleh Nabi adalah untuk kebaikan kita, adalah untuk kebaikan seluruh umatnya. Sehingga peringatan ini wa nadhira dikaitkan dengan basyira. Kalau kemudian
Nabi tidak menyampaikan peringatan, mungkin umatnya akan lalai. Umatnya akan jauh dari Allah. Dengan diingatkan, umatnya dekat kembali kepada Allah. Dan kalau dekat dengan Allah, maka Nabi memberikan kabar gembira. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi sebagai da'iyan ilallah, penyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga sebagai cahaya yang menerangi. Hadirnya Nabi betul-betul menjadi cahaya bagi umatnya. Sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat berada dalam jahiliyah, dalam zulumat, kegelapan, dalam kebodohan. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad, dan bertahap demi tahap masyarakat menjadi kaum yang mendapatkan cahaya dari Allah, kaum yang mendapatkan ilmu, kaum yang selalu menunjukkan akhlaknya yang mulia, menjadi masyarakat contoh, menjadi masyarakat yang diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kita meneladani mereka. Betapa tidak, itulah sahabat Muhajirin dan Ansar. Rasul SAW membimbing mereka sebagai cahaya yang menerangi, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, ayat 47. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Apa itu kabar gembira? Bagi mereka dari Allah, fadlan kabira, yaitu karunia yang sangat besar. Bentuknya di dunia, kenikmatan, ketenangan, kekhusyuan, keberkahan. Dan di hari kiamat kelak, karunia Allah yang terbesar untuk orang beriman adalah rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah, dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ayat 48, janganlah engkau wahai Muhammad mentaati kafirin dan munafikin. Jangan engkau pula hiraukan gangguan-gangguan mereka. Cukuplah engkau bertawakal kepada Allah. Karena jika kita bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Bertawakal berarti bersandar, bergantung, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berserah kepada Allah, maka Allah lah yang akan memenuhi semua yang kita hajatkan. Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Karena kita sudah menjadikan Allah sebagai tempat kita bergantung, tempat kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 49 berbicara tentang bagaimana jika terjadi perceraian antara orang-orang beriman dengan wanita-wanita beriman, antara suami dengan istrinya. Ini merupakan petunjuk Allah kepada semua orang-orang beriman. Jika mereka telah berusaha menjaga hubungan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, menjaga mahligai rumah tangga dengan kesabaran yang sungguh-sungguh, namun ternyata pada akhirnya tidak mampu dipertahankan dan mereka memilih cerai, maka disinilah perintah Allah kepada para suami. Wahai orang-orang beriman, wahai para suami, jika kalian menikahi perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, sebelum bergaul dengan mereka, maka tidak ada iddah, tidak ada masa menunggu atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Perempuan itu boleh langsung menikah dengan laki-laki yang lain. Tentu demikian juga para suami. Namun diingatkan oleh Allah, berilah kepada mereka mut'ah, yaitu kesenangan, yaitu harta, sebagai kabar gembira, sebagai penghibur dan penenang kepada mereka. Meskipun hanya beberapa waktu, namun tetap saja Allah sudah ikat dengan ikatan yang suci, ikatan yang sakral. Maka saat dipisahkan, suami memberikan mut'ah, yaitu sedikit sebagai tanda dan ucapan penghargaan kepada istri yang sudah mau menikah pada awalnya, meskipun pada akhirnya mereka berdua setuju untuk bercerai. Dan tetap saja, sebagaimana pernikahan, perceraian pun harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Menikahnya dengan sebaik-baiknya, dengan kebahagiaan, menikahnya dengan sukarela, menikahnya dengan penuh kedamaian. Maka perceraian pun Allah meminta orang-orang beriman, wasarrihuhunna sarahan jamila. Ceraikanlah mereka dengan cara yang terbaik. Karena kita adalah orang-orang baik. Saat kita melangsungkan pernikahan dengan sebaik-baiknya, kalau tidak mungkin dipertahankan, sudah berusaha dengan penuh kesabaran, ikhtiar yang maksimal, sudah saling mengkoreksi diri, namun tidak menemukan jalan keluar,
maka dipersilahkan untuk bercerai dan bercerai dengan cara yang terbaik. Itulah tuntunan Allah di ayat 49. Ayat 50 berbicara tentang kekhususan kepada Nabi, tentang pernikahan, tentang beberapa wanita-wanita yang khusus dapat dinikahi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, atau hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk pula apa yang engkau dapatkan dari peperangan yang dikaruniakan untukmu. Ada Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Nabi menikahi Maria Qibtiyah berasal dari peperangan. Demikian juga Allah halalkan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dibolehkan untuk menikahi perempuan-perempuan tersebut, karena ini adalah kekhususan untuk Nabi. Demikian juga Nabi dibolehkan, dikhususkan menikahi perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi, meskipun tidak menggunakan mahar, sebagai kekhususan bagi Nabi, bukan untuk seluruh orang-orang beriman. Kekhususan ini menunjukkan kemuliaan Nabi. Allah mengkhususkan beberapa hukum, berarti Allah memuliakan Nabi. Dan karena dikhususkan untuk Nabi, maka orang-orang beriman tidak boleh mengikuti, karena ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah mengetahui, kata Allah, apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dari mahar dan sebagainya, dan juga hamba sahaya yang mereka miliki. Tidak ada menjadi kesempitan jika menikahi mereka sesuai dengan ketentuannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara para istrimu. Ini juga menjadi kekhususan Nabi di ayat 51. Kalau selain dari Nabi memiliki istri lebih dari satu, maka dia harus memenuhi ketetapan yang berlaku, yaitu ia harus menggilir dengan seadil-adilnya. Tidak boleh hanya berada di salah seorang istrinya dan mengabaikan istri yang lain. Namun Nabi dikhususkan boleh menangguhkan siapapun yang hendak Nabi gauli di antara istrinya, karena ini adalah merupakan ketetapan Allah. Namun ternyata Nabi mencontohkan, beliau selalu menggilir istri-istrinya. Siapa yang mendapatkan jatah untuk tinggal, jatah untuk bermalam, jatah untuk makanan, jatah untuk seluruh kebutuhannya. Tetap saja Allah memberikan pengecualian kepada Nabi, tapi Nabi mencontohkan yang terbaik. Pada Nabi misalnya menginginkan bermalam lebih kepada satu istrinya dan bermalam sedikit di istri yang lain, tidak ada masalah. Tapi faktanya Nabi menggilir dengan seadil-adilnya. Bagaimana mungkin umat Nabi tidak menjalankan sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah serta contoh dari Nabi? Maka Nabi kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah keadilan yang mampu aku amalkan. Jangan engkau cela aku, jangan engkau bebankan kepadaku apa yang tidak mampu aku berbuat adil kepada istri-istriku. Keadilan itu sulit, namun itulah yang mampu Nabi lakukan, karena Nabi memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah jika ada kesalahan atau ketidakadilan atau kekurang adilan terhadap istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan di ayat 52, tidak halal bagimu wahai Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain manakala sudah menjalankan dengan sebaik-baiknya. Meskipun kecantikan wanita yang lain itu sangat menarik hatimu, melainkan kalau itu perempuan yang bernama hamba sahaya, karena hamba sahaya adalah wanita yang dibebaskan oleh Allah untuk dinikahi tanpa mahar sekalipun, maka ada pengecualian. Namun selain yang dinikahi oleh Nabi SAW, maka Allah mengingatkan tidak ada lagi pernikahan setelah itu, atau menceraikan salah seorang dari istri Nabi mengganti dengan wanita meskipun lebih cantik dan lebih menarik, karena itu adalah pernikahan yang ditetapkan oleh Allah. Bab pernikahan Nabi saja adalah bab mengikuti tuntunan Allah. Nabi menikah bukan karena kehendak nafsunya, bukan karena
keinginan syahwatnya atau nafsu biologisnya. Tapi betul-betul semua yang dinikahi oleh Nabi adalah atas izin Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah untuk kebaikan Nabi, untuk kebaikan wanita-wanita, dan untuk kebaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutamakan Nabi di ayat 53. Bagaimana adab para sahabat manakala mereka masuk ke rumah Nabi. Ada etika dan ada adab yang diberlakukan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabat, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi kamu jika dipanggil, maka masuklah. Namun apabila selesai makan, keluarlah segera, jangan memperpanjang percakapan. Dahulu ada sahabat-sahabat Nabi yang amat-sangat suka datang kepada Nabi, sehingga Nabi berat untuk meminta mereka keluar. Ayat ini menuntun para sahabat. Mereka yang datang kepada Nabi harus seizin Nabi dan harus atas undangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kesibukan Nabi, dan tentu ada yang dirahasiakan oleh Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka datang atas undangan dari Nabi, selesai mereka makan, mereka segera harus pergi dari rumah Nabi. Tidak boleh memperpanjang obrolan, memperpanjang percakapan. Kenapa? Karena memang itulah dalam tanda kutip agar tidak mengganggu Nabi, karena Nabi malu dan tidak nyaman untuk menyuruh sahabatnya keluar. Sehingga sahabatlah yang diingatkan oleh Allah. Selesai kalian makan, kalian segera keluar. Nabi SAW ada hajat lain, ada kebutuhan lain. Ini keistimewaan untuk Nabi SAW dan juga untuk istri-istri Nabi. Apabila sahabat ada keperluan, maka mereka juga bertanya dari balik tabir. Itulah yang lebih suci bagi hati orang beriman dan hati istri-istri Nabi. Dan tidak boleh kalian menyakiti hati Rasulullah. Tidak boleh pula menikahi istri-istri Nabi sepeninggal Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pula menjadi keistimewaan. Seluruh istri-istri Nabi, manakala Nabi sudah wafat, tidak boleh ada laki-laki yang lain yang menikahi istri-istri Nabi, sebagai bukti Allah memuliakan dan memberikan kehormatan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu menyatakan sesuatu atau kamu menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 54 menutup beberapa tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan khusus untuk para sahabat waktu mereka datang ke rumah Nabi, dan juga kepada orang-orang beriman untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak memenuhi sifat-sifat yang mulia agar mendapatkan ampunan dan balasan yang sangat besar di sisi Allah. Maka semua yang dijalankan oleh umat manusia, apakah yang mereka lahirkan atau sembunyikan, yang mereka jalankan terang-terangan atau tersembunyi, semuanya amat sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Rasulullah SAW meyakini itu. Para sahabatnya yakin dengan Maha mengetahui Allah. Demikian juga keluarga Nabi, istri-istri Nabi meyakini Allah Maha mengetahui, sehingga mereka berusaha menjalankan yang terbaik di sisi Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita, insya Allah kita yakin Allah Maha mengetahui segala-galanya, yang tersembunyi maupun yang kita lahirkan, yang kita sembunyikan maupun yang kita nyatakan, yang kita jalankan sendiri-sendiri maupun yang kita jalankan bersama-sama, yang kita jalankan saat kita bersendirian atau yang kita jalankan bersama sesama kita, semuanya amat sangat diketahui oleh Allah. Mudah-mudahan dengan keyakinan ini kita semakin baik ibadah kita, semakin baik akhlak kita, semakin baik pula amal soleh kita. Dan terutama majelis ini adalah dalam rangka kita menunjukkan yang terbaik di sisi Allah. Meskipun majelisnya online, tapi Allah Maha mengetahui. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha membalas, semuanya akan dibalas. Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Majelis ini menjadi taman-taman surga kita di yaumil qiyamah kelak. Semua ayat yang kita baca, yang kita tadaburi akan memberikan pertolongan, syafaat kepada kita, pembelaan kepada kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khaira. Terima kasih atas kebersamaannya, khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, semua pengurusnya, semua jamaahnya, dan kita semuanya insya Allah selalu berusaha menjaga kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan kalamullah, kedekatan kita pula dengan sesama keluarga dan sahabat-sahabat kita semuanya. Ila liqa, ketemu lagi insya Allah di pekan depan dalam majelis tafsir Al-Quran. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.